Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para pemirsa, benarkah ada hadis yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Husain radhiyallahu an lebih besar pahalanya dari haji, bahkan sampai ribuan kali haji? Hati-hati. Hadis ini tersebar luas. Mereka bilang hadis, padahal bukan. Kenapa bukan hadis? Ini kalimat yang dianggap hadis muncul sesudah Husain radhiyallahu an wafat. Sebelum Husain itu ada ayahnya, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, juga sudah wafat sewaktu tulisan tentang yang katanya hadis ini muncul. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari beliaulah hadis kita ambil, beliau sudah lama tiada. Jadi hadis ini yang kata mereka hadis, padahal bukan hadis, ini muncul sesudah Nabi tiada, sesudah para sahabat tiada, bahkan sesudah Husain radhiyallahu anhu pun tiada. Jadi bagaimana mungkin ini dianggap hadis? Tapi ini merebak, mendewa-dewakan Husain radhiyallahu an, padahal beliau tidak mau. Jumlahnya di atas 500 hadis kata mereka. 500-an, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat beberapa hal. Jadi ini adalah berasal dari tokoh-tokoh Syiah yang merekayasa hadis palsu. Padahal Nabi Muhammad SAW menjanjikan barang siapa yang menyatakan bahwa ada hadis padahal bukan dari Nabi, maka telah disediakan tempat duduknya di neraka. Astagfirullah. Apa katanya? Ini tercantum dalam kitab Asy-Syiah wa Tashih As-Sara baina Syiah wa Tashayyu. Apa katanya? Inna man baka 'alal Husain au tabaka ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya siapa yang menangis atas kematian Husain dan pura-pura menangis, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Makanya di hari Asyura itu, 10 Muharram itu mereka nangis-nangis dengan harapan dosanya diampuni. Ini kita bahas bukan untuk perpecahan, bukan. Kita bahas secara ilmiah, berdasarkan dalil. Karena kita orang-orang yang insya Allah terpelajar akan mengikuti dalil yang sahih, yang kuat. Jadi ini salah, penyimpangan. Harap umat Islam menyadarinya. Yang kedua, diambil dari Furu Al-Kafi, Sawabul Amal, karya Ibnu Bawayh. Hati-hati, bukan Ibnu Sibawayh, bukan. Bukan Sibawayh, itu Imam Nahwu kita. Ini dari mereka. Apa katanya? Inna ziyarah qabril Husain ta'dilu 'ishrina hajjatan wa afdalu min 'ishrina umrah wa hajjah. Masya Allah. Sesungguhnya ziarah kubur Husain, jadi kita menziarahi kuburan Husain radhiyallahu an, sebanding dengan 20 kali haji. Bahkan lebih utama daripada 20 kali umroh dan haji. Ini yang membuat orang-orang Syiah tidak mau pergi haji. Tidak mau pergi umroh. Karena mereka menganggap mendatangi kuburan Husain lebih hebat daripada haji dan umroh. Astagfirullah. Berikutnya, man ata qabra Husain
arifan bihaqqihi kana kaman hajja mi'ata hajjah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Siapa yang mendatangi kubur Husain radhiyallahu an dengan mengetahui haknya, maka ia seperti orang yang berhaji 100 kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini penyimpangan luar biasa. Di hadis-hadis berikutnya, ini tercantum, kalau yang tadi di Tawab al-Amal juga, karya Ibnu Bawai, yang berikutnya adalah Bihar al-Anwar. Di dalam kitab Bihar al-Anwar, siapa yang menziarahi Husain pada hari Asyura, hingga ia tetap berada di sisinya sambil menangis, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan pahala 2 juta haji. Ya Allah. 2 juta umroh dan 2 juta peperangan. Tercantum dalam Bihar al-Anwar, karya tokoh mereka. Halaman 176. Para hadirin yang insya Allah dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang menghina Mekah, menghina Madinah. Ini tercantum juga dalam kitab Bihar al-Anwar, karya tokoh mereka, halaman 266. Saya bacakan Indonesianya saja. Sekiranya saya menceritakan kepada kalian tentang keutamaan menziarahinya, ini konon katanya dari Ja'far As-Shadiq katanya, belum tentu dari beliau. Jadi sekiranya saya menceritakan kepada kalian tentang keutamaan menziarahinya, maksudnya menziarahi kuburan Husain, dan keutamaan kuburannya, niscaya kalian meninggalkan haji. Astagfirullah. Dan tidak seorang pun di antara kalian melaksanakan haji. Astagfirullah. Adapun saya tahu bahwa Allah, kata mereka, telah menjadikan Karbala sebagai tanah haram yang aman lagi diberkati sebelum dia menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi tidak berangkat ke Karbala saja waktu masih hidup? Kenapa Nabi malah memilih Mekah dan Madinah? Kan ya inilah kesalahan mereka. Kan Muhajirin dari Mekah, Ansor dari Madinah, bukan dari Karbala. Lalu sesudah Nabi wafat, Nabi tiada, kenapa para sahabat juga tidak ke Karbala? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, termasuk putranya Husain radhiyallahu an, juga tidak mengagung-agungkan Karbala. Ini terjadi sesudah beliau-beliau tiada. Inilah yang perlu kita pahami, perlu kita renungi bersama, bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyampaikan yang hak, yang benar. Semoga ini bagian dari dakwah yang Allah ridhoi, karena kita telah membela agama Allah yang hak, yang benar, dan kita telah membela hadis Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita membela ahlul bait Nabi. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Siti Fatimah radhiyallahu anha, putra-putranya Husain radhiyallahu an, Hasan radhiyallahu an. Ini kita luruskan. Kita bersihkan nama beliau-beliau. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.